Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam NKRI. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi ini kelucuan-kelucuan salah satu capres 2024, siapa lagi kalau bukan Bapak Anies Rashid Baswedan. Ada yang menjulukinya Yohanes, ada yang menjulukinya bahkan Imam Mahdi katanya bagi para pendukungnya ya. Nah, ini ada hal yang lucu ya kalau disambungkan antara satu dengan yang lain, bahkan banyak sekali warga yang memparodikannya. Nah, ini terkait kegiatan Pak Anies yang seperti apa? Kita mungkin sudah ingat ya, beberapa hari yang lalu di GBK, di acaranya Nasdem ya, Partai Nasdem, yakni apel siaga perubahan. Nah, Pak Anies kan berpidato sekaligus berdoa. Nah, ternyata doa Pak Anies ini viral ya, karena isi dalam doanya itu intinya adalah doa agar hutangnya cepat lunas ya. Di antaranya agar lunas dari hutang pinjaman online, pinjol, rentenir. Jadi banyak sekali warga masyarakat yang memparodikannya ya. Dan ya bagus juga sih ya. Tapi kelihatan lucu sekali ini ya kalau diparodikan warga masyarakat. Mungkin nanti kalau kegiatan yasinan, mungkin nanti doanya seperti itu, nggak tahu ya. Ya semoga terkabulkan memang benar-benar ya. Kalau mau hutangnya lunas ya dibayar ya. Nggak cukup dengan berdoa saja. Oke, langsung saja kita simak video-video kelucuannya. Ini apa lagi nih? Pengumuman. Barang siapa yang tadi sholat Jumat kleru nggawa sandal, segera kembalikan. Adapun ciri-ciri sandalnya sebagai berikut. Suwalu warna biru, terus bagian kencete wis tipis, enek bolongi sitik. Segera kembalikan. Akibat kejadian tersebut, saya pulang Jumatan nyeker. Dong pora? No. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Tarama ceng. Doa Anies Baswedan di apel siaga Nasdem. Ya Tuhan, mudahkanlah kami mendapat rumah. Apa sih? Aduh, bukannya kemarin udah dapat rumah DP 0%. Ini gimana nih ceng? Junjunganmu ceng. Tarama ceng. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada. Waspadalah dan berhati-hatilah, karena kebodohan kita dalam beragama, kebodohan kita dalam berpikir, dan kebodohan kita dalam memahami atau mempelajari sejarah itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kita akan dipolitisir dan kita akan digiring untuk menjadi bagian dari mereka. Sedih sekali kalau banyak orang di antara kita mau dijadikan tumbal politik mereka. Jadi kita harus cerdas, sidas. Partai Perubahan menggaungkan bahwasanya rakyat Indonesia seluruh dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rupat sampai Pulau Rute cinta perubahan. Menggaung-gaung di GBK, bukan di JS, di GBK.
Sampai katanya 200.000 rakyat Indonesia datang ke GBK memenuhi pidato Bapak Anies di GBK. Mengapa mesti berbohong-bohong juga lagi membawa nama rakyat? Padahal yang ditengok di videonya tuh, siaran langsungnya, di videonya tuh, satu pun tak ada rakyat biasa, aku tengok. Koalisi partai ya semua. Orang-orang partai semua. Kalau rakyat kayak aku nih, tak ada sangkut paut dengan politik, rame-rame berbondong ke situ, oma-oma, nenek-nenek, atau. Ini orang-orang partainya. Itu pun ada bohongnya 200.000 lebih. Padahal muat stadion 80, ditengok secara langsung bangku banyak yang kosong. Bangkunya banyak yang kosong, dibilangkan 200.000. Sedang kapasitas 80.000. Dibilangkannya rakyat menghadirinya. Sampai-sampai dibilangkannya pendukung Anies sama tim sukses Anies suruhnya orang sebelah pergi ke rumah sakit nengok jantung atau akan mati menengok pertemuan di GBK kata. Cobalah. Padahal yang hadir itu semuanya orang-orang partai dari 38 provinsi. Nah, kali-kala 38 provinsi, kalau kali 30 orang. Bangku pun banyak yang kosong. Dikatakannya lah ramai padat rakyat. Itu bukan rakyat. Nah, itu orang partai yang akan mencalon jadi DPR tahun 2024. Banyak anak bininya, sekeluarga. Kan orang-orang partai, orang-orang politik. Kalau rakyat kan tak ada sangkut pautnya dengan politik. Jangan bawa sekali-sekali nama rakyat mengatakan cinta perubahan. Cinta perubahan tak akan terjadi. Karena pendukung Jokowi puas dengan Jokowi dan cinta Jokowi 86%. 34% yang tidak mengetahui bagi dua. Nah, 34 bagi 2 19 lah. 34 bagi 2 17. 17 itulah yang 17 tak paham, yang 17 pendukung kau. 17% itulah. Jangan bawa nama rakyat semua ya. Jangan ya, aku tak suka. Masih ingatkah kalian semua mengenai ilustrasi ketimpangan Indonesia yang dipaparkan Anies Baswedan di hadapan seluruh wali kota di Indonesia? Ternyata ilustrasi Indonesia pada malam hari tidak original dan merupakan foto lama. Ilustrasi foto udara Indonesia pada malam hari tersebut diambil dari foto satelit NASA pada 2018 dan ide dari artikel tribunjatim.com pada 2019 lalu. Kebenaran ini cukup mengejutkan, jika apa yang disampaikan adalah ilustrasi lama dan bukan hasil foto udara yang baru. Karena, kebenaran data dan ketimpangan Indonesia berdasarkan penerangan pada malam hari tidak bisa dibenarkan jika gambar tersebut diambil pada 5 tahun lalu. Pemaparan ini hanya upaya terbaru Anies untuk menyerang pemerintah seperti yang sudah sering ia lakukan. Gagasan Anies ini tidak original dan plagiat. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada. Baru kali ini loh, ada bakal calon presiden kebingungan cari calon wakil presiden. Baru kali ini ada yang jelas-jelas diajak langsung menolak. Bahkan ada yang sekedar masih diisukan untuk dijadikan wakil saja, sudah langsung menolak secara halus. Yang lebih parah lagi, semua tokoh bangsa yang menolak untuk dijadikan cawapres adalah tokoh-tokoh yang selama ini dikenal kental dengan nuansa ke-NU-an. Pak Mahfud MD, Khofifah, dan cicit dari pendiri NU, Mbak Yeni Wahid. Saya yakin ketiga tokoh
yang terkenal kental dengan KNU-nya ini menolak untuk menjadi cawapres, alasannya berhubungan dengan reputasi bakal calon presiden yang ditawarkan. Bisa jadi ketika tokoh ini melihat reputasi bakal calon presiden yang akan didampingi reputasinya buruk, kurang baik, atau minimal bermasalah. Terima kasih. Tapi saya ingin sampaikan begini, saya lagi-lagi saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria, Pak, supaya predictable. If you make decision, you really have to have kriteria. Sehingga keputusan-keputusan, nah, jadi apa kriteria? Nomor 0. Yang itu dulunya saya tidak memasukkan itu. Dicueki, iya mas, seorang kamu dicueki, ya, aja. Baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol. Oh alah Pak. Di mana-mana ya namanya hutang itu ya harus bayar Pak, bukan malah minta perlindungan ke Yang Maha Kuasa. Kenapa? Berdoa biar yang ngutangi tiba-tiba lupa atau ikhlas gitu ya. Jadi kita agak harus susah bayar utang gitu. Enak ya. Mentang-mentang udah punya pengalaman seperti itu ya Pak. Utang kampanye tiba-tiba lunas tanpa harus bayar. Lumayan kan 50M. Tapi ya hal-hal seperti itu tuh jangan diajarkan ke yang lain Pak. Nggak bagus itu. Utang itu ya harus bayar. Kalau nggak tertagih di dunia maka akan ditagih di akhirat. Ingat Pak. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada Anies ingin ada penanda di setiap rumah pendukungnya, baik itu spanduk, banner, atau baliho. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Nasdem, PKS, Demokrat, Anies Baswedan, mengajak relawannya untuk memasang penanda dukungan di rumah masing-masing. Anies juga mengajak terlibat dalam mengawal suara dengan menjadi tim penggerak Badan Koordinasi Saksi atau Bakorsi. Anies menyampaikan terima kasih kepada relawan yang terus bekerja bersama untuk menaikkan dukungan gerakan perubahan. Insya Allah, makin banyak yang terjangkau, makin banyak yang kita ajak untuk menjadi bagian dari gerakan ini, kata Anies dalam sebuah video yang viral di media sosial tersebut. Anies juga mengajak relawan untuk menyukseskan Posko Rakyat atau Poskora dengan memasang penanda di rumah masing-masing. Ini untuk menyambut masyarakat yang ingin tahu rekam jejak, program, maupun mereka yang ingin bergabung. Kami mengajak juga semua untuk lebih terlibat aktif dalam mengawal suara kita dengan menjadi tim penggerak Badan Koordinasi Saksi atau Bakorsi. Insya Allah seluruh ikhtiar ini diantarkan pada pintu-pintu kemudahan untuk kita bersama menyongsong perubahan masa depan yang lebih baik, kata Anies. Gerakan pemasangan penanda dukungan ini selaras dengan gerakan yang juga dilakukan Posko Pilihan Rakyat atau PPR. Relawan PPR ini merupakan pendukung Anies yang dimotori Tamsil Lingrung. PPR membuat gerakan pemasangan banner, spanduk, atau poster dukungan terhadap Anies Baswedan di rumah masing-masing. Gerakan pemasangan banner "Saya adalah Anies" di rumah masing-masing sudah mulai dilakukan beberapa pekan terakhir, kata pendiri sekaligus Dewan Pembina PPR Tamsil Lingrung. Menurut Tamsil, para pendukung Anies ingin menunjukkan jika hasil survei penurunan suara Anies tidak benar,
sehingga banyak pendukung Anies yang kemudian membuat gerakan dengan memasang banner "Saya adalah Anies" di rumah masing-masing. Mereka memasangnya bukan lagi di tempat-tempat yang tidak jelas pemiliknya, seperti pohon, kuburan, tempat umum, tetapi memasangnya di rumah masing-masing. Itulah yang dilakukan Posko Pilihan Rakyat atau PPR lakukan, papar Wakil Ketua MPR ini lagi. Terbaru hasil survei datang dari Ipsos Indonesia pada Selasa 18 Juli 2023. Lembaga itu merilis telesurvei terkait 3 calon presiden atau capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ketiga calon bersaing ketat, namun Prabowo Subianto disebut unggul, di mana ia mendapat 36,5 suara, sementara Ganjar 34,46% dan Anies 25,60%. Survei Ipsos tersebut dilakukan 7 hingga 12 Juli 2023, di mana ada 1.191 responden di 34 provinsi. Namun peneliti Ipsos mengatakan sosok calon wakil presiden atau cawapres bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Selamat datang para pemilih Pak Jokowi di 2014. Ini jadi setik bro ya. Selamat datang opo. Masih setengah permainan udah pada bubar kok. Gimana itu rasanya? Hah? Sakitnya tuh di sini. di sini bro, betul. Hah? Jadi begini dia. Kalau saya mending nggak usah padet, tapi konsekuen sampai selesai, ya. Atau mengimbangi acaranya Pak Jokowi, nggak bisa. Itu yang datang kan para pendukungnya Pak Jokowi ya, 2014-2019. Mereka itu memang sengaja, ya, ingin membuat bukan mana. Nak bobo, Oli nak bobo. Kalau tidak bobo, gigi tebuk. Boboklah sayang, boboklah cepat. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada. Kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita. Kemiskinan ekstrim ada di pusat pemerintahan. Berarti DKI dong. Lah gubernurnya siapa? Anies iki lali apa Bekon? Selamat datang para pemilih Pak Jokowi di 2014. Selamat bubar barisan bro. Salah perubahan ya. Salam perubahan apa salah perubahan ya? Yang betul yang mana nih? Aduh, baru setengah mainan aja udah bubar. Aduh. Dengerin nih ya. Anies Baswedan nggak bakal jadi presiden. Pegang omongan saya. Lu kalau berani, gua tantangin jalan kaki ya. Kalau Anies presiden, berani nggak? Salam waras bro ya. Salah perubahan ya. Hai celup. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir.
Kami berlindung kepada Anja. Doa Anies agar masyarakat bisa beli rumah menjadi sindiran telak bagi dirinya sendiri. Mudahkanlah kami mendapatkan rumah tempat berlindung dari panas, berlindung dari hujan, yang dekat dari tempat kami belajar. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Anja. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan. Ya, pidato politik kok kayak itu, kayak anak kecil. Parah loh. Politikus Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli merasa curiga relawan Anies Baswedan pada acara apel siaga perubahan di Stadion Gelora Bung Karno merupakan masa bayaran. Pasalnya para relawan meninggalkan GBK sebelum Anies Baswedan mulai berpidato, sehingga Guntur Romli pun menduganya sebagai masa bayaran, karena tidak disiplin. Relawan apa masa bayaran? Kok enggak disiplin banget? Atau sebuah sikap protes karena yang mau pidato sudah dikenal cuma Omdo, ucapnya dikutip We Newsworthy dari Twitter pribadinya, Senin, 17 Juli 2023. Sebelumnya, Partai Nasdem melaksanakan apel siaga perubahan pada 16 Juli 2023 Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Namun, meskipun belum berakhir, banyak simpatisan dan relawan partai tersebut terlihat meninggalkan area. Saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Pusat negara di Jakarta. Kan lo gubernurnya, gimana sih?